Tidak ada orang yang cantik kulit menjadi bercahaya jika organ internal kita itu jelek. Nah, Orang kalau organ internal jelek tidak akan mampu olahraga. Dan salah satu olahraga juga mendukung supaya organ internal kita menjadi bagus. Kali ini yang luar biasa sekali, podcast kali ini ya, ini benar-benar beda daripada yang lainnya karena Dewi mengundang aktor yang plus jadi dokter dari Korea. Ini Song Joong Ki loh kesini, buka dikit aja. Dibuka. Oh, lo kan luar biasa sekali. Jauh-jauh dari Korea datang ke sini. Enggak. Tapi beliau ini luar biasa sekali, yaitu Dr. Christopher. Dia itu sudah expert di bidangnya, yaitu dunia kecantikan. Nanti kita akan mengulik secara detail mengenai pendukung faktor kecantikan apa saja bersama Dr. Christopher. Halo Dok, apa kabar? Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi, terima kasih. Baik. Baik. Harus baik. Gimana keadaan hari ini? Selalu semangat Mbak Dewi. Wah, Bertemu MC cantik kok ya. keren ya. Kalau kalian bisa melihat secara langsung ya, kulit dokternya, jangan ditanya lagi, face-nya. Beliau ini memiliki klinik kecantikan juga, ya kan? Berarti itu bukan abal-abal lagi. Dan aku mau lihat contekannya dulu. Dr. Christopher Mkes AAAM. Banyak sekali. Singkatannya apa sih? Aku nggak tahu. Jadi AAM itu memang suatu kedokteran di bidang anti-aging and aesthetic medicine. Itu dari Fakultas Pajajaran Bandung. Jadi ini adalah suatu memang pendidikan terbaru, master terbaru yang memang mendidik dokter-dokter ini untuk istilahnya itu kita bukan menghambat yang namanya penuaan, bukan menghambat aging, tetapi kita memperlambat proses penuaan itu. Oke. Ya, jadi karena apa? Kita ini kan ada namanya DNA, telomer dan lain-lain. Itu kan akan memendek. Sepanjang usia kita bertambah, dia akan semakin memendek. Nah, bagaimana kita menghambat proses pemendekan ini? Karena kalau semakin pendek, habis ya mati dong kita. Oh, iya. Jangan dong ya. Jangan. Gimana caranya usia boleh lanjut, tapi kualitas masih umur 17 tahun. Betul. Iya, betul ya. Betul. Nah, ini Dr. Christopher merupakan lulusan Master of Anti-Aging and Aesthetic Fakultas Universitas Pajajaran Bandung tadi ya. Nah, beliau juga ada sertifikat in clinical dermatology Bangkok, Thailand juga. Itu berapa lama, Dok? Dan yang dipelajari itu apa? Itu jadi program setelah kita sudah selesai dari pendidikan kedokteran S2 ya, strata 2. Jadi itu di Bangkok, dilakukan di Rajviti Hospital untuk pendidikan lanjutan. Jadi untuk memperdalam di bidang kulit. Kalau yang ini ya, pembedahan di bidang kulit, jadi kulit secara umum, jadi harus kita combine, kerjasamakan dengan pendidikan aging itu. Wah, keren ya. Berarti benar-benar bukan abal-abal. Masih banyak lagi nih sertifikatnya itu masih banyak lagi. Ini ya contohnya nih, Certificate of Trade Training Seoul Korea. Ya. Ketemu Lee Min Ho nggak di Korea? Ketemu dong, itu pasien saya. Serius? Enggak. Itu bapak anakku tahu. Jadi itu sertifikat untuk kita melakukan yang namanya proses tanam benang. Proses tanam benang ya sebetulnya banyak negara yang melakukan sertifikasi di bidang botox, filler, tanam benang ya. Ya tinggal kita nanti mengajukan di mana, apakah kita lakukan penerimaan, ya sudah. Karena kita melihat memang Korea kan memang istilahnya itu kan pionir ya di bidang kedokteran untuk benang. Seperti itu. Keren. Luar biasa sekali ya. Kalau udah sertifikatnya itu bukan abal-abal lagi ya. Ini ada lagi nih. Banyak banget, Dok. Harus semakin banyak karena dokter tuh koleksinya kan koleksi sertifikat. Oh, betul ya. Meskipun tidak bisa digadaikan. Jangan, Dok, jangan. Aduh, ini ada dari Certificate of Field Training Rajviti Hospital Bangkok lagi. Rajviti Hospital, bukan Rajviti. Oh iya, salah ngomongnya. Nah, itu mendalami
bidang apa Di aja? bidang itu sebetulnya bukan filler saja, itu juga botox dan filler, juga ada pendidikan khusus memang. Jadi kita kan untuk botox filler itu tidak bisa hanya mengambil training 1 hari lalu selesai. Ya tentu kan kita harus mengambil namanya sertifikasi secara internasional. Jadi kan kita memang betul-betul dididik setiap bulan, secara intensif ya, kontinu lama berbulan-bulan, baru kita melakukan sertifikasi dengan ada ujian dan lain-lain. Ih, keren. Gak usah jauh-jauh. Kemarin aku tuh di botox sudah kelihatan hasilnya secara nyata ya. Dan ternyata emang nggak asal ngebotox gitu tuh nggak boleh kayak begitu ya dok ya. Ada trik-trik khususnya. Ada aturan. Ada aturannya. Ada aturan karena memang kita kan harus mengerti ya secara detail untuk dosis dan letak otot yang dikerjakan itu. Seperti itu. Jangan sampai ya, bukan klinik tapi salon asal ngebotox. Wah, bahaya ya. Udah nekat. Gitu. Udah nggak punya sertifikat. Ngaco lagi. Terus ini nih, ada sertifikat of Botox Training American Academy of Aesthetic Medicine. Iya, wih. Ini Itu di Singapura itu. Oke. Di Singapura, jadi kita memperdalam ilmu botox juga. Untuk ilmu botox yang kemudian dikelola oleh American Academy of Aesthetic Medicine. Salah satu cabangnya ada di Singapura itu organisasinya itu. Keren. Jadi beliau ini bukan sembarangan dokter, udah bener-bener ahli di bidangnya, bukan kaleng-kaleng lagi loh. Luar ya. biasa MC-nya ini ya. Peres banget, tapi beneran nih. Ada lagi nih, kanan nih lagi. Loh, tunggu. Contekannya nih. Contekannya ada di bawah sini. Nah, di sini juga Dr. Christopher merupakan member of Perdawari. Ya, jadi itu adalah suatu organisasi kedokteran di Indonesia. Jadi itu perhimpunan dokter yang regenerasi anti-aging ya. Jadi untuk menghambat proses penuaan ya seperti kalau penyakit dalam gitu kan ada juga organisasinya sendiri. Jadi udah itu jelas. Yang menaungi kita gitu loh maksudnya. Kalau ada apa-apa udah jelas ya. Betul. Kan. Dan yang pastinya member dari IDI juga dong. Pasti otomatis. Pasti. Terus juga member of Indonesian Laser Society. Iya. Itu memang persyaratan dari Indonesia. Jadi kita untuk melakukan laser untuk pasien ya kita harus mengambil istilahnya pendidikan sertifikasi ya di tempat sana tersebut di RSPAD, Rumah Sakit Pendidikan Angkatan Darat. Karena mereka yang berhak untuk mengeluarkan sertifikasi laser secara nasional ya. Bukan internasional Indonesia khususnya. Internasional. Kayak SIM lah begitu. Oke. Seperti SIM. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, membuka klinik contohnya harus ada SIM-nya juga itu ya. Betul. Jadi nggak boleh ngaco, nggak boleh ngawur. Nanti aja udah buka klinik duluan, nggak boleh gitu ya dok ya. Nah terakhir nih ada sertifikat of laser training di Iklasi RSPAD Jakarta. Ya itu, sama itu dengan itu Iklasi itu. Keren loh ya, luar biasa sekali. Udah bener-bener kalau mau botox, mau apapun untuk makeover wajah pada ahlinya yang sudah benar-benar terjamin nyatanya ya. Luar biasa. Keren. Aduh, sampai speechless sendiri loh Dewi. Saya juga speechless loh dipuji-puji terus oleh MC. Aduh, abisnya wajahnya kayak Sonjogi banget. Kan aku tersipu gitu loh. Luar biasa. Iya, dok, aku mau tanya dong. Dokter ini di bidang klinik kecantikan estetik lah ini, udah berapa lama sih? Jadi sebetulnya kalau dikatakan berapa lama itu cukup lama ya. Cukup lama kalau kita bisa bilang saya itu semenjak kecil itu memang sudah berada di dunia kecantikan. Kok bisa? Karena memang basic orang tua ini memang dari orang farmasi, apoteker yang kebetulan juga untuk memproduksi kosmetik, jadi kosmetik dekoratif ya seperti maskara, seperti itu. Dan kebetulan juga ada juga saudara saya itu dari dulu juga memiliki salah satu klinik kecantikan yang cukup tersohor juga ya di kota Surabaya dengan cabang-cabangnya seperti itu. Jadi istilahnya saya itu dari kecil sudah katam yang namanya dunia facial dan lain-lain itu sudah sangat mengerti. Jadi itulah yang mungkin menginspirasi ya tanpa sadar ya, menginspirasi di bawah sadar kita bahwa akhirnya kita membawa ke dokter
ya anti-aging ini. Karena kebetulan memang anti-aging ini kan adalah pendidikan lanjutan kedokteran yang memang masih baru istilahnya ya. Masih sekitar 5 tahun, 6 tahunan. Sebelum itu kan tidak ada. Jadi kebetulan kalau saya lulus, ada bidang itu, ya sudah kita dalami. Jadi kalau ditanya berapa lama, cukup pengalaman ya sekitar 7-8 tahun sudah cukup pengalaman. Keren. Ya memang masih belum dikatakan senior ya. Masih 7 tahun itu masih seumur jagung. Tapi ya sudah cukup mampu lah kalau untuk menerapi pasien. Oh, sangat. Apalagi tangan beliau ini sudah benar-benar expert ya. Udah tutup mata aja, udah tahu titik-titiknya gitu loh. Oke, itu yang menjadi melatar belakangi Dr. Christopher di dunia kecantikan ini ya. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya ini ada juga yang nanya nih ya. Apa yang sedang tren nih di dunia estetik saat ini menurut Dr. Christopher? Jadi memang kalau dikatakan tren, ini saya rasa tahun 2022 ini trennya tuh orang itu berubah. Kalau zaman dahulu ya, zaman sekitar baru 3-4 tahun yang lalu orang tuh masih hanya sekedar melakukan tindakan dasar ya. Seperti facial, mungkin hanya diamond peeling, misalnya proses-proses pengelupasan wajah memakai zat kimia ataupun yang lainnya. Tetapi kalau saya lihat trennya ini sekarang ini kan orang itu sudah mulai sadar, istilahnya kan mohon maaf ya, dari yang penghasilan mungkin dari 1 sampai 5 juta ini mereka sudah sangat sadar namanya kecantikan. Jadi mereka ini mau nolak tua. Bagaimana caranya mereka menabung untuk menghambat proses penuaan? Nah, menghambat proses penuaan ini kan selain dari faktor yang luar yang nampak ini diperbaiki, kan juga harus dari faktor organ internal. Seperti itu. Jadi kalau ditanya trennya apa ya? Tren orang menolak tua. Menolak tua. Gitu. Tidak mau tua. Iya, emang kayak begitu sekarang itu. Kalau orang usianya 50 tuh udah kayak masih umur 30 gitu kan ya. Betul, betul. Bener kan? Nah, metode apa yang digunakan agar always young gitu? Jadi sebenarnya gini, kita itu kalau membeli, kemarin kita ada talk show juga, saya diundang Jawa Pos, membicarakan tentang do and don't di usia 50 tahun. Apa yang boleh dan tidak boleh di usia 50 tahun. Kok kebetulan kamu mengajak podcast dengan tema yang sama. Jadi sebetulnya kalau kita itu melakukan perawatan badan dengan minum multivitamin ataupun dengan olahraga dan lain-lain di usia baru menginjak 40-50 itu dikatakan sebenarnya sudah termasuk terlambat. Harusnya sejak dini. Oh gitu? Karena berdasarkan foto aging yang diciptakan oleh Glogo Photo Aging Level, Glogo itu aging itu dimulai bukan umur 50-40. Tetapi usia 25 tahun itu sudah dikatakan mengalami proses aging. Oh gitu? Betul. Jadi kalau ada dari sini ya yang melihat misalnya ya, viewers yang melihat kok nanti ajalah menunggu saya sukses usia 50, sukses, anak sudah mulai besar, ada uang lebih baru saya merawat wajah, minum multivitamin, itu saya rasa terlambat. Mending mencegah daripada mengobati. Betul. Karena yang kita harus lakukan kan merawat itu kan bukan berarti dengan perawatan mahal. Gitu loh. Contohnya saya perawatan yang paling mendasar kan bisa dengan olahraga. Olahraga kan tidak perlu harus di gym yang mahal. Olahraga jogging juga sangat bagus untuk tubuh kita. Kecuali memang kita sudah usia 50, jogging tidak boleh ya karena akan menghantam lutut. Tetapi kalau kita masih muda, jangan ada alasan, oh saya repot. Saya ini pulang kerja baru jam 6 sore, berangkat jam 6 pagi. Ya berarti kamu harus bangun lebih pagi atau setelah pulang kerja ya sempatkan. Jangan terus mencari alasan. Itu olahraga juga mempengaruhi kulit kita nggak sih? Sangat mempengaruhi dong. Gitu? Tidak ada orang yang cantik kulit menjadi bercahaya jika organ internal kita itu jelek. Nah, orang kalau organ internal jelek tidak akan mampu olahraga. Dan salah satu olahraga juga mendukung supaya organ internal kita menjadi bagus. Contohnya saja kalau kita tidak pernah olahraga ya bagaimana kita, sorry ya saya katakan pembuangan air besar lancar kan juga tidak mungkin. Kurang mendetoksifikasi gitu. Betul, itu secara yang gampang-gampang aja. Kalau kita rajin olahraga, kita jogging, kita push up, sit up, itu kan semua badan kita bergerak, otomatis mohon maaf pembuangan BAB juga pasti menjadi lancar. Itu
Kalau pembuangan BAB lancar, otomatis osos kita ini bersih dan berkualitas bagus. Kalau osos kita ini bagus, kalau osos kita ini bersih, berkualitas bagus, otomatis akan memberikan efek tanpa disadari itu finalnya itu kulit kita juga menjadi bagus, cerah. Jadi sekali lagi tidak ada orang memiliki kulit bagus jika organ internalnya dia habis-habisan, tidak mungkin, tidak pernah ditemukan. Kalau dokter sendiri olahraganya apa? Kalau saya olahraga pagi misalnya jogging, gym. Terus kalau yang kita geluti memang dari dulu saya olahraga bela diri karate. Keren. Gitu. Keren ya, serba bisa loh dokternya ini ya. Zaman sekarang harus serba bisa ya. Aduh, aku seperti Dewi ini kan makin ngefans bisa sih. MC, bisa jadi model. dulu. Dulu model, sekarang sudah pensiun. Masih pensiun 2 tahun. Masih. Oke, Dok. Kalau selama ini di dunia estetik, sebenarnya 7 tahun ya, 7-8 tahun ini kendalanya yang paling kelihatan banget yang biasa terjadi sama Dokter Christopher itu apa sih? Kalau yang akhir-akhir ini ya, akhir-akhir ini orang itu mengeluh, menolak tua, mencegah kerutan, jerawat, kurang lebih seputar itu terus ya permasalahan itu. Hanya itu aja permasalahan itu. Tapi teratasi kan? Kalau dikatakan, jadi sekarang begini, orang ini sekarang itu kan perawatan itu kan ada dibagi menjadi 2 ya. Perawatan yang instan dan perawatan untuk maintenance. Betul. Nah terkadang orang untuk maintenance ini kan kadang susah. Hari ini rajin, 1 bulan rajin, semua semangatnya. Bulan kedua sudah mulai loyo menaati apa yang harus dilakukan. Mereka kepingnya instan seperti itu. Nah tapi terkadang instan terus. Mereka akhirnya lama-lama juga loyo di dananya. Karena untuk saat ini kita ambil contoh kita botox dan filler. Botox dan filler itu kan masih diproduksi di luar negeri. Terdekat itu memproduksi adalah Korea. Sorry to say, negara seperti Singapura pun yang dikatakan sudah luar biasa modern, teknologi maju pun belum bisa memproduksi filler ataupun tanam benang ataupun botox. Paling-paling ya yang masih bisa itu masih Cina. Jadi Cina, Korea, apalagi Eropa, mereka semua sudah mempunyai teknologi untuk memproduksi itu tersebut. Sehingga akhirnya barang-barang ini untuk masuk ke Indonesia kan pasti membutuhkan izin, Badan POM dan lain-lain. Otomatis harga karena pajak dan lain-lain tidak akan bisa murah di Indonesia. Seandainya Indonesia bisa membuat sendiri, pasti tentu lebih murah. Nah, jadi akhirnya mereka inilah yang akhirnya untuk tahun pertama mereka masih seru-serunya pakai tanam benang, botox, filler, terus itu. Nah, nanti mulai tahun kedua, dirasa mereka kok mulai mahal ya. Apalagi kan mereka kalau sudah terbiasa botox, terbiasa filler, itu kalau udah botox filler itu kan menjadi misalnya kok kembali beda gitu ya. Kok keluar kereput sedikit sudah jadi bingung. Tapi akhirnya mereka mulai ngeluh kok uang keluar terus. Makanya saya sarankan kalau kamu memelihara itu ya harus sejak dini. Pelihara. Jadi seandainya kamu usia 50 pun kerutanmu itu tetap keluar tapi tidak akan parah. Seperti itu. Tidak akan parah. Jadi makanya kamu harus dari muda harus mulai menjaga itu. Nah itu pokoknya kalau mau sekalinya perawatan dari luar juga harus dirawat dari dalam juga. Betul. Gimana caranya maintenance itu wajib banget. Betul. Kalau sudah mau tindakan botox atau filler harus continue. Maksimal itu berapa bulan sekali sih, Dok? Nah, makanya kalau botox itu kan tergantung ya. Botox itu secara teori ya sekitar 8 bulan 1 kali. Tetapi masalahnya kalau pekerjaan kita mohon maaf sebagai kontraktor atau salesman yang harus terkena materi secara langsung, terus atau kita sebagai trainer terapis dan lain-lain yang kita harus memberikan praktek ke anak buah untuk mijat muka dan lain-lain, itu ya akan cepat sekali berkurangnya. Matahari akan menyebabkan fillermu itu cepat habis. Oh gitu, pengaruh ya? Pengaruh sekali. Botox, filler, tanam benang, jika setelah itu kita sering perawatan wajah seperti laser, pijat muka, kalau capek tepuk-tepuk jidat, wah itu cepat habis. Oh
itu ingat ya, ini suatu informasi juga yang bagi yang face-nya udah di filler, di botox, ya kan. Jangan sekali-sekali kalau bisa itu jangan pernah pegang muka, ya kan. Betul. Oke. Nah, kalau menurut Dokter Christopher nih ya, bahan aktif yang lagi nge-booming di dunia estetik itu apa sih? Kalau itu saya rasa semua orang tahu ya, kan salmon ya. Lagi ngetren ya. Salmon ini apanya salmon itu? Jadi salmon ini kan macam-macam. Jadi salmon ini macam-macam. Jadi ada yang diambil dari telur, terus katakan juga dari spermanya salmon, seperti itu. Terus yang lagi nge-booming kalau di klinik-klinik tuh DNA salmon itu ya kan ya? Ini lagi booming salmon DNA. Tuh. Di klinik dokter ada? Kita mengerjakan salmon DNA. Keren. Mau tahu kliniknya apa? Nanti jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Nanti di komennya pasti ada klinik Estin. Estin Klinik itu ada di Surabaya. Ada berapa cabang? Untuk saat ini kita akan membangun lagi dan mungkin pertengahan tahun ya. Sekaligus promosi ya, boleh ya? Gak apa-apa. Pertengahan tahun lah, semoga kita bisa membuka lagi yang ketiga. Wih, berarti di Surabaya ada 2? Sudah 2, ini kita yang ketiga. Oke, berarti di mana aja? Di Raya Mulosari, satunya Manyar, tapi ini bukan Manyar Kertojo, ini Manyar Beratang. Oke. Terus kemudian yang ketiga kita akan buka di Manyar Kertojo. Oke, daerah Manyar. Iya, betul. Oke, pokoknya yang di Surabaya banyak banget yang nanyain soalnya. Menurut Dewi ini klinik yang bagus mana? Karena aku tuh sukanya gonta-ganti. Betul. Iya, apalagi di endorse ini, di endorse sana. Tapi kemarin waktu aku ditangani oleh Dokter Christopher di klinik Estin ini, bener-bener expert banget, nggak pakai sakit, nggak pakai lama pula, ya kan? Ih, keren loh. Dan omong-ngomong masalah salmon nih ya dok, faktor pendukung kecantikan dari dalam itu harusnya seperti apa sih? Jadi kalau dikatakan ya, harus multivitamin. Jadi banyak pasien tuh bertanya, dokter saya minum ini, saya katakan ini kurang. Karena mereka ini hanya berpatokan dengan yang namanya vitamin C dan vitamin E saja. Ya ini saya rasa, bukan kata saya ya berdasarkan dari jurnal kedokteran pun ini sudah sangat kurang. Ini sudah istilahnya vitamin zaman dahulu. Jadi kalau kita untuk menjadi lebih bagus, salah satu contohnya seperti kayak kandungan beauty ini kan kalau kemarin saya baca kan ada soy-nya ya, ada susu kedelainya. Oligopeptide. Jadi susu kedelai ini sebetulnya memang protein yang bagus, sebetulnya itu sudah semenjak dulu. Jadi bukan sekarang. Udah lama. Itu semenjak dulu, cuman mungkin ya karena dulu itu ya belum banyak orang mengerti lah. Jadi memang salah satu cara untuk, saya selalu katakan juga ke pasien, satu cara untuk misalnya supaya menghilangkan selulit, ya tahu bedanya selulit ya dengan stretch mark ya. Selulit di paha lah ya, di paha, di bagian bokong, mohon maaf. Itu salah satunya selain olahraga kan juga harus minum minuman protein. Seperti apa? Kacang kedelai atau kacang hijau. Seperti itu. Jadi itu memang kandungan-kandungan itu memang bagus untuk kita minum setiap hari. Setiap hari. Dan untuk maintenance. Ya, jadi bukan karena sudah terjadi selulit terus baru minum, ya enggak akan bisa. Salah. Makanya saya katakan semenjak dini. Nah, menurut dokter sendiri, dokter sudah mencoba beauty? Sudah dong. Gimana menurut dokter mengenai ingredients-nya beauty ini? Pertama ya, kalau saya katakan kalau ditanyakan rasanya apa ya, rasanya ya pasti enak lah, segar. Karena dia kan ekstrak dari cranberries. Betul. Ekstrak cranberries ini kan sudah seperti anggur kan. Jadi kalau memang ditanya bagaimana, ya sekali lagi memang sebetulnya isinya beauty menurut saya kalau secara jurnal ya kalian lihat sendiri ya, saya tidak berdasarkan opini saya pribadi ya, karena saya kan bukan peneliti ya. Betul. Kita kan berbicara berdasarkan jurnal kedokteran. Jadi kalau dikatakan ekstrak cranberry bagus enggak? Ya bagus, makanya kan ada merek terkenal itu ya untuk anak kecil itu vitamin itu isinya kan grupnya juga cranberries itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Begitu. Cuman ya nggak tahu kenapa kok di orang dewasa ini ya baru
booming akhir-akhir ini aja. Saya juga bingung aja. Padahal itu udah dari zaman dahulu kala. Iya, jadi sebetulnya itu multivitamin ya sudah terkenal di kalangan orang baby aja. Zaman dulu kalau kita punya baby biasanya pasti diberikan itu loh, ekstrak cranberry. Ya. Ada itu mereknya, cuma kita tidak sebut merek lah di sini gitu. Menurut dokter, ini kan kandungannya beauty itu ada salmon ovari peptide, ada soy oligopeptide, ada cranberry extract, terus ada yang namanya alga merah, glutathione. Menurut dokter seperti apa dengan kombinasi semua bahan aktif itu tadi? Kalau menurut saya bagus, oke lah, cukup lengkap ya. Cukup lengkap. Kenapa? Karena sekarang kamu kalau mau injeksi glutathione, ya itu tidak ada yang legal. Tidak mungkin ada klinik yang menjual glutathione dengan edar Badan POM, tidak mungkin. Jadi semua yang injeksi glutathione itu pasti semuanya itu ilegal. Kalau namanya ilegal, kan kamu tidak pernah tahu yang disuntikan ke kamu itu apakah betul isinya glutathione. Nah, daripada kita bingung-bingung ilegal, kita tidak jelas hasil ginjal kita, lebih baik ya sudah kita beralih sudah pasti ada Badan POM-nya. Karena memang di Indonesia ini yang glutathione hanya diberi izin edar hanya untuk yang diminum. Saya tidak tahu kenapa. Oh, jadi kalau itu mungkin bisa nanti discuss dengan Badan POM. Kenapa kalau ada glutathione yang minum saja? Padahal sama glutathione ya? Harusnya begitu. Wah, ini kita harus mengundang ya BPOM ini ya. Iya. Oke. Itu. Jadi memang yang setahu saya sampai saat ini glutathione hanya memiliki izin edar untuk diminum, bukan untuk diinjeksikan. Gitu. Jadi glutathione menurut saya cukup bagus. Terus kemudian kalau kita lihat dari salmon ovary peptide ini kan berarti kan dari ovary, berarti kan dari telurnya ya, betul ya? Telurnya salmon. Berarti kan kurang lebih kan salmon ini kan yang dipakai biasanya kan salmon yang dari laut terdalam ya. Betul. Laut terdalam, salmon itu kan saya rasa bagus. Saya rasa bagus karena seharusnya kalau memang ini salmon ovary peptide itu memang harusnya diambil dari salmon, istilahnya itu jenisnya kalau nggak salah itu KT itu. Salmon jenis KT yang dari Jepang itu. Betul. Itu menurut saya bagus karena salmon sendiri kan kita ketahui yang mengandung omega 3, omega 9. Omega 9 otomatis ya pasti itu bagus untuk kulit, untuk diminum, untuk diinjeksikan. Karena dia kan juga dapat merangsang peningkatan kolagen. Nah, seperti betul itu. sekali. Apalagi kita ini sudah, ini dok, ada yang namanya ISO, sudah BPOM, udah ada barcode-nya, sudah lengkap banget. Betul. Jadi udah bukan abal-abal lagi ya kan. Bahkan kalau Dewi sendiri di sini itu sudah memakai beauty tidak hanya dikonsumsi untuk diminum, tapi juga dijadiin face mist dan juga masker. Kalau menurut dokter sendiri gimana? Jadi gini, kalau kamu tanya saya, ini saya rasa kalau ini saya baca bagus ya, ada kolagen dari telur salmon itu menurut saya bagus. Karena jelas itu mengandung omega 3, omega 9. Untuk yang namanya otak, kesehatan otak bagus. Untuk kesehatan kulit sudah jelas itu lagi booming sekarang. Terus kalau dikatakan sekarang bagaimana dengan L-glutathione? L-glutathione sudah tidak perlu diingkari lah, semua sudah mengerti. Sampai belain injeksi ilegal itu kan berarti kan sudah pasti ada kualitas kan? Betul. Jadi sudah tidak perlu ditanya glutathione bagus ya pasti bagus. Terus kemudian kalau ditanya tentang red algae, red algae ini memang saya rasa bagus, cukup bagus. Red algae ini kan untuk pencernaan bagus, untuk mendongkrak imunitas bagus. Terus kemudian ekstrak cranberry tadi sudah saya jelaskan, ini juga sebetulnya kandungan ekstrak yang sudah populer dari dulu bagus. Jadi saya rasa ini cukup lengkap lah ya. Untuk imunitas oke, kesehatan oke, untuk kesehatan kulit juga bagus juga. Dirasa untuk di lidah juga segar juga ya. Oke, keren banget ya. Jadi menurut dokter ini worth it lah ya untuk dikonsumsi setiap hari. Jadi kita nggak perlu bingung. Nggak usah bingung-bingung lagi. Ngapain bingung injeksi? Udah jelas kan ya? Ini injeksi soalnya pasti nggak ada Badan POM, ini pasti sudah ada Badan POM ya. Keren.
Cakep deh ya, nggak sia-sia kalau minum beauty setiap hari. Nah, pokoknya kalau mau merawat diri di dunia kecantikan seperti sekarang ini, kalau di klinik aja kita harus ada minuman pendamping dari dalam. Betul ya dok ya? Betul, betul. Nah, menurut dokter, saran-saran untuk yang lagi lihat nih, wajib nggak sih untuk facial, wajib untuk merawat diri dari luar dan juga dalam itu seperti apa? Sangat wajib 100%. Sangat wajib 100%. Jadi dikatakan kalau kita hanya di klinik saya pun juga ada tulisan kita tidak bisa menggunakan facial. Jadi jangan harap facial setiap bulan menghilangkan jerawat. Facial setiap bulan menghilangkan kerutan. Itu jelas tidak mungkin. Facial itu hanya salah satu perawatan dasar pembersihan biasa kayak di rumah itu loh. Cuma bedanya kita yang mengerjakan beautician jauh lebih terampil untuk mengeluarkan komedo. Karena kalau komedo dikeluarkan asal-asalan, coba dilakukan. Pasti yang terjadi apa? Baret semua. Bopeng, baret, betul. Ya Flek kan? semua. Seperti itu. Nah, terus kemudian kalau dikatakan, terus setelah facial apalagi ya, harus ada perawatan lain. Seperti contohnya botox, filler, laser, terus tanam benang, terus kemudian diamond peeling, aqua peeling. Terus nggak perlu suplemen, itu juga salah. Tetap harus suplemen. Harus suplemen. Jadi seperti saya katakan, selain minum biotif, ya tidak mungkin kamu minum biotif terus istilahnya terus muka menjadi kenyal semua, nggak mungkin. Ini Betul. kan hanya perawatan pencegahan. Benar. Perawatan pencegahan. Jadi kalau kalian berekspektasi minum biotif terus jadi hilang kerutan ya, nggak mungkin. Impossible, bukan kedukun Harusnya ya. semenjak dini. Jadi ini kan minuman pencegahan. Jadi kalau kamu setelah misalnya minum beauty berbulan-bulan ya paling enggak kamu ini tidak semakin parah untuk berkerutnya karena kan sudah ditahan oleh multivitamin ini. Betul. Jadi alangkah baiknya dilakukan perawatan dari luar dan juga dari dalam. Betul, Contohnya harus. diamond peeling, botox dan lain-lain. Harus Biasanya cowok-cowok itu kan males ya kan. Mungkin saran dok buat yang cowok-cowok lagi lihat ya kan untuk perawatan yang harus dia lakukan minimal sebulan sekali itu apa aja sih? Jadi kalau untuk cowok ya, jadi sekali lagi seperti tadi saya katakan, kita untuk minum intake-nya kita harus juga tetap. Tidak bisa sekali lagi kamu hanya minum saja masalah selesai. Hanya perawatan di klinik saja masalah selesai. Tidak mungkin itu bisa. Semua itu harus dikombinasi. Ya minum multivitamin, minum multivitamin dan juga melakukan perawatan. Jadi kalau cowok, ya jelas harus minum multivitamin. Kemudian kalau perawatan di luar ya kita harus menggunakan sunscreen tapi surya. Kemudian apa? Ya harus perawatan dasar, at least facial. Ada dana lebih, lakukan laser. Karena laser tidak akan bisa digantikan oleh facial. Facial juga tidak akan bisa menggantikan minuman suplemen. Jadi kalau dikatakan, lo harus semua, ya iya. Nggak bisa minum ini saja semasa selesai, facial saja semasa selesai, nggak mungkin bisa. Harus dikombinasikan. Semua harus kombinasi. Oke, jadi catatan buat semuanya. Apalagi di Indonesia ini merupakan iklim tropis ya kan. Debu di mana-mana, polusi di mana-mana. Kita sekarang itu harus memakai masker di mana-mana dan kapanpun yang itu membuat cenderung wajah kita itu berjerawat gitu kan ya. Itu yang banyak banget. Untuk kendala saat ini adalah jerawat di area yang kita kasih masker. Gitu ya dok ya? Nah makanya juga salah satu antioksidan kan juga ada kan ini glutathione. Glutathione kan juga antioksidan alami. Dan glutathione itu sebenarnya juga ada di dalam tubuh kita. Diproduksi oleh tubuh kita. Tetapi seiring bertambahnya usia, metabolisme kita melambat, protein kita menurun, produksinya otomatis harus kita isi protein baru lagi kan. Nah ini kan isinya protein semua. Ah cakep dokter ini, jadi gak usah bingung panjang kali lebar lagi. Perawatannya di Estin Clinic, jangan lupa minumnya beauty. Gitu. Ini luar biasa sekali. Oke, mungkin ada ucapan yang mau disampaikan sama viewers nih dok. Harus apa? Ya jadi sekali lagi kita tidak dapat istilahnya menghambat proses penuaan terjadi di tubuh kita. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah memperlambat proses penuaan itu terjadi. Memperlambat proses penuaan harus sedini mungkin. Ya, jadi jangan usia 60 baru memperlambat, ya sudah terlambat. Penyakit-penyakit sudah masuk ke kita semua. Nah, memperlambat proses penuaan ini dengan cara apa? Harus dengan melakukan
intake kita bagus, makanan kita harus sehat, makanan kita harus bagus, sayur-sayuran kita bagus, multivitamin kita juga bagus, kemudian perawatan luar kita juga bagus. Jadi harus sinkronisasi. Betul, keren banget, luar biasa penjelasannya sangat amat detail lagi dan bener-bener ya Dokter Christopher itu bukan dokter yang kaleng-kaleng, sertifikatnya itu udah ada dan bukan abal-abal, jadi sangat bisa dipastikan apa yang beliau katakan dan beliau nasehatin ini untuk kepentingan kita bersama. Gitu. Thank you untuk hari ini dokter. Jangan kapok-kapok lagi. Semoga di podcast berikutnya dokter bisa hadir. Wajib dong. Wajib. Jangan lupa diundang ya. Tuh, Dokter Christopher merupakan member wajib dari Live4Win. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share podcast kita yaitu Live4Win Official dan rasakan manfaatnya minum beauty setiap hari. Dokter saya juga lupa bilang, kalau minum beauty ini bisa ke Labuan Bajo gratis loh. Oh, caranya bagaimana itu? Dokter nggak tahu? Nggak tahu. Dari kasih tahu. Jadi di Live4Win lagi ada promo spesial. Member Platinum bisa langsung go Labuan Bajo pada Maret. Wow. Bulan Maret ini langsung biasa, itu ya? Gratis. Gimana caranya? Langsung aja subscribe dulu dan jangan lupa untuk follow Instagram kita yaitu Live4Win Official dan juga Beauty Official. Thank you dokter untuk hari ini. Kasih. Cheers dulu. Yes. Jangan lupa buka maskernya dulu. Minum beauty setiap hari.